Halo, jumpa lagi dengan saya Dr. Isna. Hari ini kita akan melanjutkan belajar kita tentang bentuk sediaan obat khusus ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai tetes mata, salep mata, tetes hidung, semprot hidung, tetes telinga ya. Jadi untuk obat-obatan ini digunakan secara khusus di mata dan telinga. Oke, kita bahas yang pertama. Tetes mata. Oke, tetes mata yang beredar di pasaran ada dua kemasan. Kemasan dengan botol dan kemasan strip seperti ini. Yang botol ini disebut multidos ya, tetes mata multidos, dan yang kecil-kecil ini disebut tetes mata monodos. Oke, kita bahas secara umum dulu kelebihan dan kekurangan bentuk sediaan tetes mata. Kelebihannya apa? Kelebihan tetes mata adalah karena bentuknya dia cair dan pH-nya mirip dengan air mata, sehingga digunakan itu lebih nyaman ya. Jadi dia tidak lengket ya, karena dia bentuknya cair seperti air mata. Dan karena digunakan secara topikal, dia akan memberikan efek topikal yang cepat ya. Jadi tidak memerlukan efek sistemik untuk memberikan efek pada mata. Tapi kekurangannya apa? Kekurangannya karena dia bentuknya seperti air mata, sehingga sistem pembuangannya juga seperti sistem pembuangan air mata. Dia akan segera dialirkan ke punktum, kemudian kanalis lakrimal, dan dibuang ke meatus nasi seperti sistem pembuangan air mata ya. Karena dia dibuang seperti sistem pembuangan air mata, otomatis dia cepat hilang. Efeknya adalah pemakaiannya harus lebih sering. Jadi untuk orang-orang dengan kepatuhan penggunaan obat yang kurang, misalnya pada anak-anak atau manula, disarankan diganti menggunakan salep mata untuk meningkatkan kepatuhan, karena dengan salep mata dia mungkin hanya cukup 2-3 kali sehari aja, sementara kalau pakai tetes mata dia harus mungkin 4-6 kali sehari. Oke, untuk kemasan sendiri ini juga punya keuntungan dan kekurangannya. Jadi kalau untuk kemasan multidos ini, keuntungannya dia volumenya besar sehingga bisa digunakan untuk jangka panjang ya. Jadi untuk orang-orang dengan penyakit kronis dia menguntungkan nih pakai ini yang botol karena nggak cepat habis katanya. Kalau yang kecil-kecil cepat habis ya. Tetapi dia punya kekurangan juga. Kekurangannya apa? Karena dengan botol ini dia mengandung pengawet, sehingga sering memberikan efek samping seperti pedih, atau kalau dia pemakaian jangka panjang akan merubah sifat permukaan mata. Kalau yang monodos, dia keuntungannya ini nyambung ya sebenarnya. Dia keuntungannya dia tanpa pengawet, sehingga efek samping dari pengawet seperti rasa pedih, kemudian untuk berbahaya terhadap penggunaan jangka panjang itu tidak ada. Jadi biasanya lebih nyaman penggunaan obat-obat yang tanpa pengawet ini. Kemudian yang kedua, ini karena dia bersifat strip, jadi ini disegel sendiri, masing-masing strip ini disegel sendiri, sehingga kalau dia dibuka, yang lainnya masih utuh. Kalau umpamanya sudah pengobatan selesai dengan hanya satu botol monodos ini, sisa yang lainnya akan
bertahan mengikuti expired date-nya atau tanggal kadaluarsa. Kalau untuk yang multidos, kalau sudah dibuka, dia maksimal 1 bulan harus sudah dibuang. Ya. Kalau yang monodos, tadi kan yang sisanya masih utuh itu sesuai kadaluarsa, tapi kalau sudah dibuka dalam 3 hari dia harus dibuang. Ya. Jadi memang dia jatuhnya lebih mahal dan secara harga pun memang untuk yang monodos lebih mahal dibanding yang multidos. Oke. Untuk selanjutnya adalah salep mata ya. Salep mata kemarin udah kita lihat ya yang di video sebelumnya, dia bentuknya adalah semi solid dan perlu dilihat adalah ujung untuk salep mata ini adalah bentuknya biasanya runcing sehingga langsung bisa diaplikasikan ke mata tanpa harus menggunakan jari atau aplikator lain. Ya, beda dengan yang salep kulit ya. Jadi jangan salah. Kalau umamanya, karena ada beberapa obat, misalnya ini kloramfenikol. Kloramfenikol ada yang sediaannya salep kulit, ada yang salep mata. Jadi kalian jangan sampai salah karena akan berbahaya kalau salah penggunaannya. Oke, untuk salep mata, keuntungannya, tadi mungkin udah dibahas juga ya, keuntungannya dia bertahan lama di permukaan mata, sehingga pemakaiannya tidak perlu terlalu sering karena dia bertahan di permukaan mata lebih lama dibanding tetes mata. Tetapi kekurangannya apa? Kekurangannya yang pertama agak kurang nyaman ya karena dia lengket biasanya kalau setelah diaplikasikan ada sensasi perasaan lengket. Kemudian karena dia bentuknya semi padat, lebih padat dari air mata, setelah penggunaan beberapa saat pasien akan merasa kabur. Untuk beberapa pasien yang aktivitas pagi harinya memerlukan penglihatan yang baik, itu tidak disarankan penggunaan salep mata pada pagi hari karena akan mengganggu aktivitasnya. Jadi bisa dipilih kalau pagi dikasih tetes, nanti malam digunakan salep. Ya, jadi kalau hendak meresepkan obat, kita mempunyai beberapa pertimbangan jenis bentuk sediaan obat apa yang kita pilih. Seperti tadi kalau dia compliance buruk, ya pilihnya salep. Tapi kalau compliance baik dan beraktivitas tinggi, itu kita pilih tetes mata. Oke, untuk selanjutnya tetes hidung. Tetes hidung. Tetes hidung di sini adalah tetesan yang dimasukkan ke dalam lubang hidung. Ya. Bedanya dengan semprot hidung apa? Jadi kalau semprot hidung ada pompanya. Jadi kalau yang tetes hidung mungkin bisa dilihat ya. Ini seperti tetes mata. Jadi harus dituang untuk bisa menghasilkan tetesan. Tapi kalau yang semprot hidung kita menggunakannya tegak. Kemudian ini ada semacam pompanya. Ya, dikeluar. Ya. Dipompa biasanya keluar ya. Oke. Kemudian keuntungan dan kelebihannya apa? Keuntungannya kalau untuk tetes hidung itu karena dia bersifat topikal, jadi efek topikalnya langsung bisa terasa ya. Jadi karena ini contohnya adalah normal salin atau garam fisiologis yang digunakan untuk membasahi mukosa lubang hidung, sehingga kalau sudah ditetes ya efeknya langsung terasa di organnya. Contoh di sini yang kedua ini juga semprot hidung. Ini contohnya adalah Nasacort mereknya ya. Isinya triamcinolone acetonide atau dia termasuk golongan antiinflamasi yang steroid. Jadi ini digunakan untuk peradangan pada lubang hidung. Tidak perlu kita harus menggunakan obat oral untuk memberikan efek
yang antiinflamasi pada mukosa hidung. Jadi ini keuntungannya langsung memberi efek topikal ya. Kemudian kekurangannya apa? Kekurangannya pertama ya kadang-kadang tidak nyaman ya karena benda asing dimasukkan ke dalam hidung ya. Kemudian yang kedua tetap kita harus berhati-hati terhadap efek sistemik. Jadi untuk orang-orang misalnya mungkin alergi obat tertentu atau tetap harus hati-hati untuk penggunaan obat tetes hidung karena setelah ditetes ada kemungkinan dia masuk ke orofaring kemudian tertelan. Jadi tetap harus hati-hati terhadap efek sistemiknya. Oke, selanjutnya tetes telinga ya. Ini ada dua jenis tetes telinga. Ada yang kemasannya seperti tetes mata. Jadi harus hati-hati nih, harus pastikan dibaca labelnya eardrop atau tetes telinga ya. Jadi ini banyak kejadian memang salah pemberian obat ya, makanya harus baca label sebelum digunakan. Ini bentuknya tetes biasa seperti tetes mata, dan yang kedua adalah menggunakan pipet. Keuntungannya apa? Keuntungannya pada prinsipnya sama dengan mungkin tetes mata atau tetes hidung ya, dia memberikan efek topikal yang lebih cepat. Dan kekurangannya memang agak sulit untuk pemakaiannya ya, tapi walaupun demikian kita harus selalu mempertimbangkan keuntungan dan kekurangan dari sebuah obat. Kalau memang sulit ya mungkin bisa minta bantuan seperti itu ya. Beda prinsipnya. Untuk pemakaiannya, dia dimiringkan telinga yang akan ditetes, kemudian diteteskan. Kalau yang bentuk seperti ini langsung botolnya dituangkan di depan liang telinga. Tapi kalau untuk yang menggunakan pipet, kita cukup menyedot sesuai yang dibutuhkan, kemudian diteteskan. Oke, saya rasa sudah semua. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita didiskusikan di tanya jawab ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.